ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara pendengar Radio Roja Darussalam Palembang, begitu pula pemirsa Roja Palembang yang melalui streaming internet, begitu pula saudara-saudara sekalian yang menyaksikan Kunci Kebaikan TV di channel YouTube, yang mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas hadis yang ke-20 dari kitab Arba'ina Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis yang berkaitan dengan tarbiyah atau pendidikan, wal manhaj dan juga manhaj. Hadis yang ke-20 yang kita pelajari pada hari ini insyaallah, saudara sekalian, insyaallah adalah hadis tentang kalian tidak akan ditolong kecuali dengan orang-orang lemah di antara kalian. Kalian tidak akan ditolong, tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Kita bacakan hadisnya. An Mus'ab ibn Sa'ad annahu qala ra'a Sa'dun radhiyallahu anhu anna lahu fadlan ala man dunahu. Bahwasanya Sa'ad memandang dia memiliki keutamaan dari orang yang di bawahnya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Hal tunsaruna wa turzaqun, tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Begitu pula di riwayat yang lain dalam Sunan An-Nasa'i, Rasulullah SAW mengatakan, innama yansurullahu hadhil ummah, sesungguhnya Allah menolong umat ini bidha'ifiha, dengan orang lemahnya, bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim, dengan doa mereka, dengan salat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Saudara-saudara sekalian, hadis ini kita lihat isinya sangat menarik sekali, dan ini merupakan pembahasan yang berkaitan dengan tarbiyah, pendidikan, dan juga berkaitan dengan apa? Dengan dakwah. Dan kalau kita melihat manusia itu banyak jenisnya dan tidak satu jenis. Ada yang kaya, ada yang sedang, dan ada yang miskin. Orang yang kuat juga demikian. Kalau berdasarkan kekuatan, ada yang sangat kuat, yang super, kemudian ada yang biasa saja, dan ada yang lemah. Begitu pula manusia, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kadang sakit, kadang sehat. Oleh karena itu ya ikhwan, di sini perlu kita jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan di dalam hadis ini. Kita tidak boleh menganggap remeh orang-orang yang lemah. Meskipun kita punya peralatan, punya barang, dan juga punya kemampuan, tetapi perlu kita ingatkan bahwasannya orang-orang lemah itu juga memiliki andil di dalam
kemenangan kaum muslimin, di dalam keberhasilan kaum muslimin, begitu pula di dalam keberhasilan suatu lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan juga di dalam bakti sosial. Maka kita perlu lihat di sana ada orang-orang yang lemah, yang doa-doa mereka justru sangat kita harapkan. Karena Rasulullah SAW katakan, karena doa mereka, salat mereka, dan juga ikhlas mereka. Dan di sini kita katakan ayolah ikhwan, ya faedah di sini sangat banyak. Kita potong-potong dulu. Di sini Sa'ad memandang bahwa dia memiliki kelebihan, artinya memiliki hak, karena lengkapnya peralatan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Sa'ad. Dia memandang ya harus mendapatkan bagian yang lebih dari orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki peralatan atau kekuatan seperti yang dimiliki oleh Sa'ad. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan Sa'ad agar dia tidak sombong dan bersikap tawadhu'. Tidak sombong dan dia harus bersikap tawadhu'. Kata Rasulullah SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Ya, kemudian potongan hadis yang berikutnya, innama yansuru hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan orang yang lemahnya. Dengan apa? Bagaimana bisa? Kata Rasulullah SAW, dengan doa mereka, dengan salat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Nah, di sini kita bisa melihat ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kekuatan dalam suatu perkumpulan atau di dalam misalkan dalam satu jihad atau dalam misalkan suatu lembaga dakwah atau lembaga sosial, lembaga pendidikan, ya kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang lemah. Tidak boleh meremehkan orang-orang yang lemah. Karena kekuatan itu sejatinya bukan hanya dengan apa yang tampak. Kalau apa yang tampak saja, seperti banyaknya persenjataan atau persiapan, peralatan, dan juga harta, maka itu saja tidak cukup. Ya, inilah yang dilihat oleh seluruh orang, termasuk orang-orang kafir. Mereka memandang yang pertama, yaitu sebab kemenangan adalah kuatnya persenjataan, atau sebab kemenangan adalah kuatnya apa? Kuatnya persiapan dan peralatan. Maka kita katakan tidak demikian, tidak harus demikian, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang pertama memang menyuruh mengambil sebab, ya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat At-Taubah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi mereka sesuai kemampuan kalian, min quwwah, dari kekuatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi siapa? Orang-orang kafir, ya. Ketika itu persiapan untuk berjihad. Dan di sini disuruh untuk mempersiapkan persenjataan. Tetapi ayolah ikhwan, orang yang beriman itu berbeda dengan orang yang kafir. Orang yang beriman tidak cukup mengandalkan kekuatan fisik atau kekuatan peralatan dan banyaknya orang. Kenapa? Karena ada hal lain yang harus kita perhatikan, ya, di dalam berjuang. Coba kita lihat di dalam Ghazwatul Hunain, perang Hunain. Setelah penaklukan kota Mekah, jumlah kaum muslimin gabungan antara orang-orang Madinah dan juga orang Mekah itu sangat banyak. Tetapi karena banyak juga yang baru masuk agama Islam, dan mereka sampai terjatuh kepada ujub atau rasa kagum dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, lan nughlaba al-yawma an qillatin. Kita tidak akan dikalahkan pada hari ini gara-gara dengan jumlah yang sedikit. Karena jumlah kaum muslimin dan juga kaum muslimin yang baru masuk Islam di penduduk Mekah itu menjadi sangat banyak sekali.
Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di sini gara-gara ujub, ya, gara-gara ujub atau kagum terhadap diri sendiri dan lupa akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di kali pertama peperangan kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Kita harus mencari sebab yang kedua, ayo ikhwan, untuk bisa menang dalam perjuangan, untuk bisa menang dalam perjuangan. Apa itu? Ya, kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana harus bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hati kepadanya. Dan juga kita mengambil kekuatan dengan menggunakan orang-orang lemah. Orang-orang yang kalau kita lihat dengan mata kita mungkin badannya tidak terlalu berotot, ya, atau misalkan pandangannya juga sayu, begitu pula badan-badan mereka tidak lincah, tetapi mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah. Dan kalau kita perhatikan ayyuhal ikhwan, justru orang-orang yang lemah inilah orang-orang yang hati mereka lebih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ketika mereka berjuang, maka yang mereka lakukan tidak tergantung kepada kekuatan yang mereka miliki, tetapi justru tergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa dalam keadaan benar-benar serius dan khusyuk, benar-benar mengikhlaskan doanya, itu tentu berbeda dengan orang yang tidak khusyuk dan tidak mengikhlaskan doa kepadanya. Dan orang-orang yang kuat dan memiliki persenjataan, secara umum mereka memiliki kesombongan. Yaitu apa? Wah, kalau kita sudah punya persenjataan yang canggih, yang banyak, jumlah yang banyak, maka kita tidak akan dikalahkan. Padahal tidak demikian. Di dalam Islam banyak sekali kemenangan-kemenangan justru didapatkan dari orang-orang yang jumlahnya sedikit melawan jumlah yang banyak. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam suatu kitab, yaitu kitab Al-Jihad Was-Siyar, kitab jihad. Kemudian babnya, beliau memberi nama bab ini dengan man ista'ana bid-du'afa was-salihin fil harbi. Bab orang yang meminta pertolongan dengan bantuan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang saleh fil harbi, di dalam peperangan. Kemudian beliau membawakan hadis Mus'ab bin Sa'ad, ya, ra'a Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu anna lahu fadlan ala man dunah. Ya, hadis yang kita baca ini yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai meminta pertolongan kepada orang-orang yang lemah, Rasulullah SAW juga mengatakan, yaitu dalam riwayat Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda, kata Rasulullah SAW, "Abghuni du'afa'akum, fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum." Abghuni du'afa'akum. Carilah keridhaanku dengan sikap kalian kepada orang-orang lemah di antara kalian. Fa innakum, sesungguhnya kalian, innama turzaquna wa tunsarun, kalian diberikan rezeki dan diberi kemenangan bidu'afaikum, dengan orang-orang lemah di antara kalian. Oleh karena itu, ya ikhwan, memperhatikan orang lemah, mencari tahu keadaannya, menjaga hak-hak mereka, berbuat baik kepada mereka, selalu memberikan bantuan kepada mereka meskipun mereka tidak mengemis atau tidak meminta-minta, inilah yang sudah sepantasnya kita lakukan,
Sebagaimana kata Nabi SAW kepada para sahabat yang kuat-kuat dan memiliki harta, abghuni du'afa'akum. Ya, abghuni du'afa'akum maksudnya carilah keridhaanku. Carilah keridhaanku pada orang-orang lemah di antara kalian. Maksudnya apa? Dengan memperhatikan mereka, dengan membantu mereka, dengan menyokong mereka dan tidak menyakiti mereka. Karena orang-orang yang lemah ini ayolah ikhwan banyak disepelekan dan disakiti oleh orang lain. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan mengapa umat ini ditolong dengan orang-orang lemah. Ternyata mereka ketika berdoa, doa mereka ya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka salat mereka lebih khusyuk. Dan ketika mereka beribadah, maka ibadah mereka lebih ikhlas. Lebih ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kita dengar dalam hadis-hadis yang sangat banyak keutamaan orang yang miskin, orang yang lemah daripada orang-orang yang kuat dan berada. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus menggabungkan antara al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab, dan juga tawakal wal yakin. Ya, bergantung hanya kepada Allah dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Bergantung hanya kepada Allah dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang muslim ketika dia mengambil sebab untuk bisa menang, ya dia tidak tergantung pada sebab, tapi dia gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jangan kita hanya bergantung pada Allah dan kita yakin, tetapi ternyata tidak mengambil sebab. Oleh karena itu, kalau kita lihat ayolah ikhwan, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, membuat pasukan misalkan, kemudian mencatat di diwan atau di daftar, ya siapa saja yang terdaftar dari perang ini, kemudian adanya pengumpulan dana, penyokongan dana dari perekonomian umat, kemudian selanjutnya dipersiapkan pengeluarannya seperti apa, sehingga siap untuk berperang. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika mengetahui hal ini, bahwasanya sebab-sebab kemenangan itu adalah kita mengambil sebab, kita berusaha semaksimal mungkin dengan mengambil sebab. Kemudian kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, ya sekarang kita live pada malam hari ini, bisa bertanya ke 0857-882-44622. Sekali lagi 0857-882-44622. Baik. Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada keduanya itu terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu mengerjakan apa yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah wala ta'jaz atau wala ta'jiz, dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana Islam, di dalam hadis ini kita lihat Islam itu menyuruh untuk mengadakan tarabut, arti ikatan yang kuat di antara seluruh kaum muslimin.
Ikatan yang terkuat adalah ikatan persaudaraan sesama muslim. Ketika dia tahu bahwasanya sesama muslim harus begini, maka di sana ada kekuatan. Ya, hilang sekat antara kaya dan miskin, hilang sekat antara siapa yang memiliki jabatan tinggi dengan yang rakyat jelata. Ya, yang membedakan hanyalah takwa. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihubungkan. Orang kaya tidak boleh meremehkan orang miskin. Orang yang kuat tidak boleh meremehkan orang yang lemah. Dan orang yang berkedudukan tidak boleh meremehkan orang yang tidak memiliki kedudukan. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat hadis ini, maka kita lihat bahwasanya Islam itu mencakup segala hal. Memberikan setiap yang punya hak-haknya. Dan yang paling berhak untuk dibantu dalam permasalahan ini adalah orang-orang lemah. Yang mereka serba kurang untuk hidup biasa, maka mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa. Ketika mereka lemah, ya mereka tidak punya apa-apa, maka sudah sepantasnya walaupun mereka tidak meminta, orang-orang lemah itu dibantu. Orang-orang lemah itu dibantu. Orang-orang lemah dibantu. Kemudian selanjutnya adalah faedah selanjutnya, kalau kita lihat keutamaan dari orang-orang yang lemah dan terlarangnya mencela mereka. Dan kita dilarang mencela mereka. Gitu pula faedah berikutnya, sifat sabar dan mengambil kesempatan untuk mengharapkan pahala pada keadaan yang sempit, itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Termasuk sebab untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebab untuk bisa lebih khusyuk di dalam beribadah. Dan benar, ketika kita melihat ya saudara-saudara kita yang miskin, beban mereka terasa lebih plong, lebih kosong daripada orang yang memiliki harta yang sangat banyak, sangat disibukkan dengan dunia. Orang-orang yang miskin, mereka bisa mengerjakan amalan-amalan sunnah bahkan dengan tenangnya. Sedangkan orang-orang yang kaya, ya, karena kesibukannya dengan dunia, maka dia sangat sulit untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang miskin, yang taat. Kemudian ayol ikhwan, di sini juga kita bisa mengambil faidah. Tidak boleh kita meremehkan kebaikan sedikit pun. Tidak boleh kita meremehkan kebaikan sedikit pun. Berbuat baik kepada orang yang lemah itu bukan amalan yang ringan. Tetapi subhanallah, itu malah justru ya bisa membantu kemenangan kaum muslimin dan kejayaan kaum muslimin. Oleh karena itu ya ikhwan, ya kalau misalkan kita mendirikan lembaga pendidikan misalkan, ya sudah sepantasnya yang masuk di sana ya berimbang. Jangan seluruh yang masuk di sana adalah orang-orang yang kaya. Jangan seluruh yang masuk di sana adalah orang-orang yang kaya. Diusahakan ada orang-orang miskin yang benar-benar ingin belajar bisa masuk ke dalam sekolah tersebut. Ya, kita mungkin bisa subsidi silang atau mencarikan orang tua asuh untuknya atau melakukan cara-cara yang lain. Ya, karena apa? Karena bisa jadi suatu lembaga pendidikan atau lembaga dakwah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa-doa orang-orang yang kurang mampu tersebut. Ya, kurang mampu tersebut. Kemudian ayolah ikhwan, yang mudah-mudahan kita semua
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya mereka menjadi orang yang lebih dekat dengan orang-orang lemah, dengan orang-orang miskin. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong dakwah sunnah jika misalkan para duat bersemangat juga untuk menyalurkan bantuan-bantuan atau menyalurkan zakat, sedekah kepada orang-orang di sekitarnya. Maka biidznillah taala ya, kejayaan dalam dakwah, keberhasilan di dalam dakwah itu bukan hanya disokong oleh dana dan kekuatan harta, tetapi tidak hanya itu ya ikhwan, ada hal di balik layar atau ada hal yang kedua yang harus kita lihat, bahwasanya ada doa-doa orang yang lemah ya, yang itu insya Allah akan membantu berjalannya misalkan lembaga pendidikan atau lembaga dakwah atau organisasi-organisasi yang bergerak dalam dakwah keislaman. Kemudian di sini ya ikhwan, pentingnya bersikap tawadhu. Pentingnya bersikap tawadhu dan tidak sombong. Rasulullah SAW menasihati sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas agar dia ya tidak merasa lebih dari yang lain, dan ini sangat berbahaya ya jika terjatuh ke dalam kesombongan. Coba kita lihat ayolah ikhwan tentang pentingnya sifat tawadhu. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Suraqah, "Ya Suraqatu, wahai Suraqah, ala ukhbiruka bi ahlil jannati wa ahlin nar." Maukah saya kabarkan kepadamu? Maukah saya kabarkan kepadamu siapa itu penghuni surga dan penghuni neraka? Qala bala ya Rasulullah, ya saya mau ya Rasulullah. Qala amma ahlun nar, adapun penghuni neraka, dia adalah fakullu ja'zariyin jawazin mustakbir. Penghuni neraka adalah setiap orang yang ja'zari. Ja'zari, maksud orang yang ja'zari itu adalah orang yang buruk perkataannya, keras perangai dan perkataannya. Jawaz, orang yang suka mengumpulkan harta tetapi pelit. Orang yang suka mengumpulkan harta lagi pelit. Mustakbir, orang yang sombong. Nah di sini Rasulullah SAW menyebutkan ciri penghuni neraka, yaitu apa tadi? Dia itu kasar, mulutnya keras, hatinya ya. Kemudian dia itu pelit, suka mengumpulkan harta tapi pelit. Kemudian mustakbir, mustakbir itu yaitu sombong. Kemudian Rasulullah SAW katakan kepada Suraqah, wa amma ahlul jannati, adapun penghuni surga itu adalah ad-du'afa'u al-maghlubun, yaitu orang-orang lemah yang dikalahkan. Maksudnya tidak punya, kalau bahasa kita tidak punya taji, tidak punya kehebatan, yaitulah orang-orang lemah. Kalau misalkan dikumpulkan dalam rapat, maka sebagian besar mereka justru malah hanya diam saja. Kalaupun berbicara maka tidak didengarkan. Inilah orang-orang yang lemah. Tetapi kita ingat, doa mereka itulah yang sangat berharga. Keikhlasan hati mereka, ikhlas ibadah mereka, dan juga salat mereka, ini sangat membantu di dalam kemenangan atau kejayaan atau keberhasilan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Begitu pula di dalam riwayat Harithah bin Wahab, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW berkata, hadis tadi yang pertama tadi kita itu hadis riwayat Ahmad, ini sekarang riwayat Bukhari dan Muslim. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah saya kabarkan kepada kalian siapa itu ahli surga? Qalu bala ya Rasulullah. Qalu bala, ya mereka mau. Kullu dha'ifin mutadha'if atau mutadha'af. Setiap orang yang lemah lagi disepelekan. Setiap orang yang lemah lagi disepelekan. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya. Kemudian Nabi SAW berkata, ala ukhbirukum bi ahlin nar,
maukah kalian saya kabarkan siapa itu penghuni neraka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu utullin jawazin mustakbir. Setiap orang yang utul itu adalah orang yang kasar perkataannya, keras perkataannya, jawaz yaitu orang yang jamu' manu', suka mengumpulkan harta tetapi pelit, mustakbir orang yang sombong. Ini seperti ya utullin itu sama seperti ja'zariyin, ja'zari yaitu orang yang sangat keras perkataannya. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang lemah dan mereka itu disepelekan. Hati-hati dengan ini. Kalau kita mendapatkan ada orang yang dia itu saleh, yang dia itu taat, kemudian dia itu berakhlak mulia, tidak suka mengganggu, dan ternyata dia adalah ahli ibadah. Di antara orang-orang yang kita lihat di sekitar kita, jabatannya tidak tinggi, pekerjaannya juga hanya sekedarnya, atau misal pekerjaannya bukan pekerjaan yang tinggi, jabatannya juga jabatan yang rendah atau rendahan. Ya, kemudian apa? Kemudian kita lihat dia ternyata rajin ibadah, rajin membantu, rajin beribadah, dan tidak suka membuat masalah. Jangan-jangan mereka adalah ahli surga yang berjalan di muka bumi ini. Oleh karena itu jangan kita pernah meremehkan mereka. Bisa jadi justru mereka lah yang membantu kita di akhirat, yang menarik tangan kita untuk bisa masuk ke dalam surga, dan kita berada di dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang lemah tersebut. Ya, bisa jadi dia adalah ahli surga yang berjalan di muka bumi. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumtu ala babin nar, babil jannah." Saya berdiri di samping pintu surga. Fa idza ammatu man dakhalaha al-fuqara. Ternyata yang masuk ke dalamnya itu kebanyakan adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin, mereka adalah orang-orang yang lemah. Nah, menarik sekali, ini yang dimaksud dengan lemah di sini siapa? Ya. Dan ternyata ayyuhal ikhwan, yang pertama masuk ke dalamnya orang yang lemah hartanya. Orang yang lemah hartanya, yang tidak punya harta, begitu pula tidak punya kedudukan, begitulah pula masuk di dalamnya adalah orang-orang yang secara fisik lemah. Orang yang secara fisiknya dia adalah orang yang memiliki fisik yang lemah. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang memiliki mental yang lemah, kejiwaan yang lemah. Ya, selama dia bukan orang yang gila, tapi dia memiliki misalkan dia kurang pede, misalkan kurang percaya diri, atau misalkan dia adalah orang yang sangat pendiam, misalkan, ya. Begitu pula orang yang fisiknya tidak kuat. Fisiknya tidak kuat, begitu pula fisiknya kalau dia lemah dalam status sosial, yaitu harta dan status sosial, maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ini semua hadis ini mencakup seluruh bentuk kelemahan tersebut. Kita bisa menggunakan mereka ya untuk diberi kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang lemah yang disebutkan tersebut. Allah alam bisawab. Silahkan bagi yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan ke nomor 0857 882 446 22. Sekali lagi 0857 882 446 22. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Orang yang kuat ya, kebanyakan mereka tergantung dengan kekuatan mereka sendiri. Sehingga banyak yang terjatuh kepada penyakit ujub. Apa itu ujub ayyuhal ikhwan? Ujub adalah apa? Menggantungkan kekuatan pada diri sendiri dan lupa akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seseorang merasa dirinya mampu dengan sendirinya dan dia lupa ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuhlah dia ke dalam ujub. Kalau dibarengi dengan sikap kibar, dibarengi dengan sikap meremehkan manusia yang lain, maka kita katakan dia terjatuh kepada al-kibar, yaitu meremehkan manusia, atau al-mustakbir, orang yang takabur. Orang mustakbir itu orang yang sombong, meremehkan manusia. Oleh karena itu kita berhati-hati ayolah ikhwan terhadap hal-hal yang seperti ini. Walaupun kita sebenarnya diberi kekuatan, diberi jabatan, diberi hak istimewa misalkan, tetap kita tidak boleh ujub, tidak boleh sombong, dan kita tetap harus memanfaatkan orang-orang yang lemah ya di dalam perjuangan kita. Dalam lembaga-lembaga pendidikan saya juga ingatkan kepada teman-teman sekalian agar ya bagaimana caranya agar orang-orang yang lemah juga bisa terus belajar di sekolah yang dibangun. Misalkan kita punya lembaga pendidikan, ya tidak hanya untuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, tetapi apa? Tetapi orang-orang yang lemah juga bisa belajar di lembaga pendidikan yang kita buat atau kita bina, ya. Maka di sini menjadi peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua, begitu pula dakwah Islam, dakwah sunnah, dan juga menolong kaum muslimin. Saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya rasa cukup. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.